Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit R3 guys. R3. Nah, seperti ini guys. Kondisi interior. Kita bahas ini mungkin ya, impresi kalau kalian bawa R3 lama ya. Ini R3 Old yang 2013 double blower guys loh. Kalau yang 2012 belum, masih single blower. Ini tipe GL bukan GX. Tandanya apa? Tandanya ini loh, gak ada audio steering switch, gak ada airbag, was rem, terus gak ada ABS. Nah, cukup banyak perbedaan dari GL ke GX. Cukup aman ya, gak kurang dingklu guys. Kurang dingklu kayaknya ya, seperti ini ya, segini ya. Stasiun kiri, perhatikan spion. Nice. Kita ini start dari Joyoboyo ya, KBS Kebun Binatang Surabaya. Jalan-jalan sambil membahas ini kekurangan awas. R3 itu langsung ke poinnya kekurangan, yaitu pilar A ini ya. Ini cukup mengganggu sih. Kalau belok terutama ya, belok-belok cukup besar. Tapi kalau kebiasaan pakai feeling ya aman-aman aja sih. Cuman kalau yang baru pemula, kita oper 2 dulu, itu cukup mengganggu. Apalagi kap mesin nggak kelihatan loh ini. Dashboardnya cukup tinggi, kap mesin ini rendah, jadi nggak kelihatan. Jadi kita benar-benar harus pakai feeling kayak gini. Jarak dengan Brio ini, kita patokannya adalah plat nomor. Kalau plat nomor masih kelihatan aman. Tapi kalau sudah nggak kelihatan kayak gini, nah ini sudah hilang, itu bahaya, sudah dekat. Hati-hati. Nah, ini kita pertemuan arus, kita sen kanan ya. Pakai lajur kiri dulu, awas motor, perhatikan spion. Nah, santai dulu ya, ini karena pertemuan arus banyak motor juga. Santai dulu, awas perhatikan spion. Nah, ini ada spion, motor Fish Air, hati-hati. Kita tetap nyalakan sen aja supaya kasih tanda ke pemotor ya kalau kita mau ke kanan. Nah, awas belakangan ada apa nih, skudo kayaknya. Tetap tenang, biarkan lewat dulu skudunya. Oke, kita baru masuk. Nice. Perhatikan ya, jadi kanan depan. Matikan sen ya karena sudah di tengah. Kita cukup melirik aja ya, jangan terlalu sering noleh guys. Nah, lampu merah guys. Oke, santai dulu di sini. Rem. Nah, kesempatan untuk kita membahas. Average-nya ya, lihat 16,9 hoak guys. Jangan percaya dengan average MID di R3 Old. Ini hoak, sama sekali hoak. Soalnya selisihnya terlalu jauh, yaitu 3 kilo. Kalau ini 16 berarti aslinya itu cuma 13,8 aslinya. Kalau ini 12 aslinya cuma 9. Jadi ini kalau dipakai dalam kota sekitar 110-an lah. Muatan penuh, terus AC-nya double blower on. Siap-siap oper 1 ya. Handbrake lepas. Ya. Setengah kopling gas. Yo. Oper 2 langsung, setengah kopling buka gas. Nice. Oper 3 awas Brio, setengah kopling. Ya, awas skudo. Kalau tarik-tarikan sebenarnya enak, cuman efisiensi bahan bakar yang cukup ngeri ya. Nanti makin boros ini. Bisa setara dengan Innova. Wah. Ya, kita sen kanan ya, perhatikan spion. Ini bagusnya sene, dia dipencet setengah aja. 3 kali ketipan tik. Nah, terus mati sendiri otomatis. Jadi nggak perlu dipencet nemen ya, nggak perlu. Cuma dipencet setengah aja. Itu fungsinya kalau kita berada di tol pindah lajur. Nah, kan biasanya cuma ngesen beberapa kali tok kan. Nah, seperti itu guys. Kita yang ke kanan. Nah, kalau ini ya tak pencet 3 kali, tak pencet setengah tok gini loh. Nah, pas handbrake. Nice. Lihat average-nya ya 16,9 hoak guys. Aslinya cuman 13-an lah.
Cek GoPro aman. Aslinya cuma 13 ini. Nggak irit-irit banget kok kalau dibandingkan mobil sekarang loh ya, Xpander atau All New R3 atau XL7 ya, lebih iritan itu sih teknologinya kan. Ini dalam kota 110 111an macet ya. Hijau guys, belum, oh sudah. Dan kanan tinggal kopling gas-gas. Kalau luar kota 115 ya kemarin ya, itu rute campuran ya. Kalau rute tol oper 2 langsung tinggal kopling buka gas. Kalau rute tol full itu mungkin bisa 117 oper 3. Di MID nya kemarin itu 118 guys, 118, tapi waktu saya isi full to full dia malah jadi cuman 115. Berarti kan gapnya 3 ya. Sen kanan ada gap 3 dari MID, itu sangat jauh, nggak akurat sekali nih average nya di MID. Jadi kalian jangan terpaku dengan MID, itu palsu guys. Kalian jangan kira mobil ini irit banget, enggak sini. Nah seperti itu. Terus apalagi ya, kejar lampu hijau, tenaganya enak guys. Kalau buat ngejar-ngejar gini loh, ngejar-ngejar apa jenenge lampu merah itu enak pol tenaganya. 1400 ini ya, 4 silinder. Was oper 2. Was. Nah, ya melambung si kantornya. Kita ambil yang sisi dalam. Nice. Tadi bahas tenaga ya, tenaganya enak kalau bandingkan dengan 1000 cc ya. Kalau kebiasaan pakai 1000 cc terus pakai yang ini, pas klakson, itu jauh lebih enak. Di tol gitu ya, pindah lajur langsung sos, injak gas tipis langsung dia delujur guys mobilnya, keren. Ya khas 1500 lah. Pas ada Mazda tuh, kopling penuh, oper ke 2 sehingga kopling buka. Nah, untuk kenyamanan ya khasnya R3 guys, nyaman mobil ini. Mobil ini nyaman, kedap ya. Masih dipegang ini sih menurutku untuk kekedapan ya. Mungkin sejajar dengan Livina yang L10, L11 atau Xpander lah. Enak ini. Terus suspensinya empuk, kemudian kedap juga. Terus apa lagi ya? Oper kedua dengan kopling buka gas. Peredaman kabin dan mesinnya bagus. Jadi kalau tak pakai di tol ya, tiba-tiba gitu tidak 120 aja, tiba-tiba sudah 120, nggak kerasa gitu loh. Saking nyamannya, saking empuknya. Terus juga suara mesin itu nggak meraung-raung, jadi kita nggak sadar. Beda kalau pakai 1000 cc toh, mobil itu meraung gitu loh. Jadi sebagai pengingat ya, pengingat sen kiri ya, perhatian sepion awas, sebagai pengingat kalau mobilnya sudah kencang itu suara mesin masuk. Kalau ini enggak, hampir nggak terdengar lah, jadi nggak sadar kalau sudah 120. Kalau pakai yang 1000 cc, 1200 itu pasti ketahuan. Dilihat speedo, loh 120. Kalau ini enggak, dipakai di tol gitu enak, dul. Ada sambungan tol gitu nggak kerasa. Dem. Bukan jedak-jedak ya, enak. Apa enak kok. Handbrake. Ya seperti itu sih untuk R3 ini ya. Meskipun tahun tua sudah 10 tahun ya usianya, tapi masih oke. Menurutku masih oke. Masih worth it lah, masih worth it. Yang penting cari yang kondisinya bagus ya. Nanti tak buatkan video ini ya, kelemahan R3, terutama saat kalian itu ngecek unit bekas R3. Itu ada dia itu selalu rembes, kemudian pintu bagasi selalu penyok. Itu akibat dari kalau bagasi itu nutupnya itu harus dibanting. Nah itu salah satu kekurangan poinnya ya, yaitu nutup bagasi dia harus dibanting guys, harus kenceng. Kalau nggak gitu solusinya adalah kita harus buka kaca atau buka pintu supaya anginnya itu keluar.
karena ini kedap, jadi anginnya itu terperangkap gitu loh udaranya. Kalau kita nggak buka kaca, nggak buka pintu, dia nggak mau nutup kenceng gitu loh, nggak bisa jebung, nggak bisa nutup rapet, jadi nutupnya harus dibanting gitu. Nah, karena sering-sering dibanting akhirnya kapas ini penyok guys, akhirnya penyok kapas ini. Nanti tak buatkan video tersendiri aja. Kita oper satu ya. Awas, tinggal kopling buka. Awas truk ya, kita geser agak ke kanan dikit, pelan-pelan. Sen kanan, yuk masuk. Karena truknya kok agak-agak ke kiri, ngeri. Oper satu, tinggal kopling buka gas-gas. Oper kedua. Nah lihat MID nya langsung turun 15,4 karena macet tadi ya. Oper ke 3. Ini padahal aku cuman main di RPM 2000-an ya. RPM 2000-an. Kasih klakson. Untuk kekedapan kabin ini loh. Nah, kayak gini. Ini suara klakson seperti ini. Tutup. Senyap. Kekedapan kabinnya bagus ya menurutku, senyap gitu loh. Oke. Terus kekedapan mesin juga oke. Mungkin yang ini kolong mobil, kolong bannya ini yang agak berisik ya, agak berisik. Dan kiri, awas rem. Nah, oper 4. Kalau di tol gitu agak berisik suara kolong ini. Bisa pengaruh ban juga bisa. Ini kan bannya tahun lama ini masih 2021, 2020. Sudah 3 tahun. Tapi kalau kolong itu ya wajar sih, saya anggap wajar ya. Semua mobil hampir bersuara, bergemuruh kalau dipakai di tol itu. Di klakson, awas. Nah, mungkin yang nggak biasa pakai yang mobil empuk-empuk, dia akan kaget ya. Suspensinya empuk, jadi mentul-mentul gitu loh. Kalau kena aspal yang nggak rata gitu, dia agak kayak naik perahu. Mentul-mentul sen kanan, perhatikan sepion. Dia agak mentul-mentul. Kalau yang mabuk mobil ya lumayan kalau pakai di tol ya. Soalnya badannya goyang-goyang gini, kena sambungan. Tapi enak sih, aku nggak masalah dengan mentul-mentulnya itu. Justru aku lebih masalah kalau dapat suspensi yang keras ya, kena sambungan atau jedak-jedak, nggak nyaman sekali. Lebih baik mentul-mentul kayak gini, tapi nyaman, masih nyaman. Nah, nggak gampang capek gitu loh, nggak berisik. Memang plus minus sih, seperti itu guys. Terus apa lagi ya untuk feel berkendaranya itu, tarikannya enak. Bagasi mungkin ya, kalau kalian beli R3 bekas itu bagasinya, perhatikan sisi sebelah kanan bawah plat nomor itu sering pesok di sana. Terus ini sensor OCV ya, iya OCV kayak nggak kopling gas-gas. Sensor OCV nya itu sering rembes ya. Oper kedua nggak kopling buka gas, itu sering rembes. Jadi hati-hati kalau pas beli, dicek betul. Harganya cukup mahal. Oper 3. Kalau nggak salah OCV. Kalau ingatku OCV ya namanya ya, tapi aku lupa nama pasti. Sensor OCV, OCF itu loh. OCF. Ya. Apa sih namanya? Aku lupa guys. Ini tak sebutkan dah, tak tampilkan gambarnya. Aku lupa. Nah, itu harga orinya itu 650-an. Kalau rembes loh ya. Ganti silih bisa sih, cuman nggak awet. Ganti silih paling 50.000 atau 100.000. Cuman ya nggak awet. Nah itu, kemudian si R3 menurutku masih worth it lah di tahun ini loh ya. 2013 masih oke. Sen kiri ya, perhatikan sepion. Masih oke, masih worth it. Awas rem. Untuk irit nggak irit-irit banget lah, standar 116 luar kota, dalam kota 110-an. Kalau macet ya, ngetes BBM itu harus muatan penuh ya. Kalau di YouTube itu kan mereka muatan kosong guys, 1 orang 2 orang sama kameramen, itu nggak akurat, tidak akurat. Yang benar itu adalah muatan penuh,
muatan penuh karena keluarga ya, jadi muatan banyak, AC-nya semua dinyalakan, double blower juga, terus cari yang macet-macet. Nah itu baru akurat. Ini 110-an, 111, 110 dalam kota, terhitung lumayan lah. Kalau luar kota bisa 117. Oper ke 3, bos becak. Oper ke 2, single coupling buka gas nice, stasiun kiri. Oper 3, average nya 113 lagi ya, berarti sekitar 116 ya, 116 di MID toh, realnya 113an, kurangi 3 pokoknya, kurangi 3. Nah seperti itu guys. Terus apa lagi yo? Ya wis gitu tok sih. Oh ini bagasi ya, bagasi sempit ini, bagasinya sempit, buat beli galon aja nggak bisa loh, beli galon 3 itu loh nggak bisa, lebih besaran sih kira kayak ya. Soalnya konfigurasinya, jadi kursinya itu harus dilipat, ditegakkan dikit, yang belakang ya, kursi belakang ditegakkan dikit terus baru bisa. Kalau nggak ditegakkan nggak bisa guys, nggak cukup, kecil banget. Oh itu gerodakan itu galonku. Kalau ngelipat baris ketiga, baris keduanya harus maju, dan itu sempit. Kalau baris kedua dimajukan ya, itu nggak enak, nggak luas-luas banget gitu loh guys. Pas, wih, carry box. Oke. Itu ya, bagasi sempit, ruang ketiga juga sempit. Kalau ruang ketiga, kursi ketiganya dilipat, baris ke tengah harus maju, dan itu cukup sempit. Menurutku cukup sempit. Terus apa lagi ya, was, Oper 2. Untuk ini mahal ya, kaki-kaki mahal nggak? Kaki-kaki lumayan lah, rack steernya ini 6 juta loh kalau yang ori. Kalau bunyi keluduk-keluduk, penyakit R3 kan bunyi keluduk-keluduk loh, itu rack steernya 6 juta. Tapi kalau di pretelnya bisa beli parsial, kayaknya bisa ya, kayak beli yang bushing racknya itu ya, itu bisa. Tapi kalau memang harus ganti segelondong, itu pilih yang aftermarket aja, ada merek Hacker biasanya ya. Hacker itu lumayan 1,2 atau 1,5 gitu loh. Gitu guys, stasiun kanan. Terus apa mana ya sing sering bermasalah di R3 ya? Selain rembes, awas sebelah kiri ya. Yuk, makasih. Oper 2, AC cukup dingin ini, masih oke ya. Nanti tak buatkan video ini ya, flashing oli stasiun kiri, flashing oli kompresor, flashing freon ya, perawatan AC lah, tak buatkan tersendiri. Oke ya, gitu tok ya, mungkin ada yang terlewat kayak aku soalnya nggak persiapan ini guys. Terus pokoknya enak lah, untuk kenyamanan ini masih enak 2013. Tapi untuk yang lain-lain perlu diperhatikan kondisinya ya, perlu diperhatikan kondisinya saat beli, terutama daerah rembes-rembes. Itu tok sih paling ya penyakit DR3 itu ya. Iya, yang jelas nyaman, kedap, empuk, itu masih good lah di tahun ini ya, masih rekomendasi. Daripada beli mungkin pantarannya ya, atau saingannya itu adalah Sigra Kalia toh, harga 110, 120 itu kan Sigra Kalia yang tahun-tahun baru. Tapi masih nyaman ini guys, tenang, masih nyaman ini. Ya wes gitu dulu guys ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Oh iya, satu itu PR motor fan-nya ini sering bunyi karena usia ya, jadi oblak gitu. Kalau muter gitu, jadi kayak geser gitu. Jadi kalau dapat tahun tua, kalian segera
dicek. Kalau sekiranya oblak itu ganti aja motor fan-nya ya. Motor fan-nya ganti seperti itu guys. Ya wis, bye bye. Mungkin banyak yang tanya alasan ini ya, tak kasih sarung soalnya silau guys. Mungkin ini juga jadi kekurangan juga ya, mantul ini loh, dashboardnya mantul ke sini, aku nggak suka, jadi bingung gitu loh lihat itu, lihat jalan sama lihat dashboard bingung, mantul ke sini ke kaca ya soalnya. Gas yang kiri ya, was over 2, geser kiri, balik kanan, ngakapin gas, was awas. Nah ini kan kalau kasih kain enak, apalagi yang warna hitam kainnya ya. Cuman aku nggak punya, ada sarung ya, pakai sarung aja.